Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Baitua, pengingatmu sangat benar, tapi aku tidak punya cara untuk langsung menghubungi roh tanah Langya. Saya menggunakan dua kesempatan di masa lalu untuk mendapatkan dua gu abadi dari lelaki tua itu, roh tanah Langya, dan saya hampir dikejar olehnya. Hehehe, kurasa aku tidak akan bisa menghubunginya. Fang Yuan tersenyum pahit. Begitukah? Kegembiraan Bai Yun Seng di wajahnya membeku. Menghubungkan antara dua tanah yang diberkati dapat dilakukan melalui lubang bumi gu, secara langsung menghubungkan kedua wilayah mereka. Sebelumnya, ketika Fang Yuan berdagang dengan Sekte Derek Abadi, dia menggunakan metode ini. Tapi hubungan roh tanah Fang Yuan dan Langya secara alami tidak dekat sejauh itu. Yang paling kritis, tanah yang diberkati Hu Immortal berada di benua tengah, sedangkan tanah yang diberkati Langya berada di dataran utara, bahkan tanah lubang gu tidak mudah digunakan. Untuk terhubung langsung ke sana, dia perlu menggunakan gerbang bintang gu. Stargate gu datang berpasangan, tetapi Fang Yuan hanya memiliki satu Stargate gu yang tersisa sekarang. Yang lainnya hancur dalam tabir angin asimilasi. Sepertinya kita hanya bisa kembali ke dataran utara dan bertemu dengan roh tanah Langya secara pribadi, sebelum meminta kerja sama. Bai Yun Seng menghela nafas. Tidak, ada metode lain yang mengandalkan keberuntungan. Fang Yuan bersenandung, roh tanah tua itu suka memurnikan gu, tetapi dia tidak bisa keluar untuk mencari bahan pemurnian gu. Medan tanah yang diberkati Langya sangat polos, dapat menghasilkan varietas bahan yang sangat terbatas, dia harus sering pergi ke surga kuning yang dihargai. Kita bisa menunggunya dengan sabar, menatap surga kuning harta karun sampai indera ilahinya muncul. Benar, masih ada metode ini. Mata Bai Yun Seng bersinar. Jadi mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu, Bai Tua. Fang Yuan berkata faktanya. Tidak masalah, andalkan saya. Aku akan kembali sekarang dan membuka surga penghubung gu, menghubungkan ke harta karun surga kuning. Bai Yun Seng menepuk dadanya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia dibawa kembali ke daerah tinggalnya oleh roh darat. Dia memilih untuk membangun rumah sementara di daerah barat tanah yang diberkati. Itu adalah rumah sementaranya. Medan tanah yang diberkati Hu Immortal mirip dengan dataran utara. Bai Yun Seng tidak merasakan ketidaknyamanan tinggal di sini, dia merasakan perasaan tenang seperti berada di rumah. Setelah menjelajahi dataran utara selama sekitar separuh hidupnya, dia akhirnya menemukan sebuah organisasi dan telah menetap, oleh karena itu dia sangat menghargai rumah ini. Setelah mengirim Bai Yun Seng pergi, Fang Yuan berpikir keras. Dia sudah berpikir untuk bekerja sama dengan roh tanah Langya sejak lama. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, dia telah meminta Little Hu Immortal untuk mengawasi harta karun surga kuning, menunggu indera ilahi Old Immortal Langya. Tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Apa yang dia pikirkan sekarang bukanlah masalah tentang roh tanah Langya, tetapi tentang Bai Yun Seng. Perjalanannya di dataran utara sangat kacau, sekarang selama hari-hari ini ketika dia berada di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia mengamati Bai Yun Seng dengan berat dan mendapatkan banyak wawasan tentang orang ini. Bai Yun Seng memang orang baik. Dia memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki ambisi. Kecerdasannya hanya orang biasa, yang sebenarnya dia miliki adalah kebijaksanaan yang terakumulasi dari seluruh pengalaman hidupnya. Dia tidak memiliki pemahaman tentang gambaran besar, tidak heran bahwa meskipun dia adalah mantan pemimpin suku muda, dan telah berkeliaran selama bertahun-tahun, dengan reputasi dan kekuatan yang cukup, dia tidak berhasil menciptakan kekuatannya sendiri. Fang Yuan mengevaluasi dalam benaknya. Orang seperti itu adalah yang terbaik sebagai pengikut yang melekat erat padanya, dia tidak boleh ditinggalkan sendirian karena kurangnya kemampuan kepemimpinannya. Karena sifat dan keyakinannya, jika dia jauh, dia tidak hanya tidak akan dapat bekerja sama, dia bahkan mungkin merusak rencana. Selama hari-hari ini, Fang Yuan telah berhubungan terus-menerus dengan Bai Yun Seng, hubungan mereka telah membaik. Selama beberapa pembicaraan larut malam mereka, Fang Yuan berbicara tentang pengalamannya sejak kelahiran kembali, hanya dengan penambahan, Raja Sejati Gunung Ungu, yang tidak ada.
Sementara itu, Bai Yun Seng pada dasarnya berbicara tentang semua pengalaman hidupnya. Berkali-kali, meskipun Fang Yuan sudah memiliki beberapa rencana di dalam hatinya, dia masih meminta Bai Yun Seng untuk datang dan mendiskusikannya. Ini mungkin tampak seperti membuang-buang waktu, tetapi ini adalah rencana rumit Fang Yuan. Pertama, itu untuk menguji kemampuan dan diri sejati Bai Yun Seng, untuk melihat apakah emosinya benar-benar datang dari lubuk hatinya. Kedua, memberitahunya tentang situasi saat ini tanpa menyembunyikan apapun meningkatkan rasa memilikinya, dan perasaan tanggung jawabnya. Ketiga, itu adalah jenis penindasan tak berbentuk terhadap Bai Yun Seng. Hasil dari semua diskusi mereka biasanya berakhir dengan metode Fang Yuan yang digunakan, dan metode Bai Yun Seng ditolak. Karena ini terjadi lebih sering, tanpa sadar, Bai Yun Seng akan semakin mengandalkan Fang Yuan, lebih memperhatikan rencananya dan menyangkal idenya sendiri. Pada saat-saat krusial, Fang Yuan akan dapat membuat keputusan tanpa perlawanan. Mereka tidak akan bertengkar tentang ide-ide mereka sendiri dan menyebabkan konflik yang dapat merusak situasi. Fang Yuan bukan Hei Loulan. Hei Loulan memiliki Gu perbudakan peringkat 6 dan bisa memperbudak Gu abadi. Fang Yuan tidak memilikinya, tetapi Bai Yun Seng bukanlah Bai Ningbing atau Hei Loulan. Yang terpenting, Fang Yuan memiliki metodenya sendiri, dan dia percaya, bahkan tanpa perbudakan Immortal Gu, dia masih bisa menaklukkan Bai Yun Seng, untuk memeras potensi terbesarnya dan menjadi alatnya. Ini adalah kepercayaan diri dari Tuan Jalan Iblis. Benua Tengah, Gunung Fei He. Awan berlimpah di langit, ribuan bangau terbang. Angin bertiup di gunung hijau-hijau, Fang Zeng duduk di tebing, memfokuskan pandangannya pada ribuan bangau terbang paruh besi, saat mereka menciptakan formasi yang berbeda sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang mereka menyerang, terkadang mereka terbelah menjadi dua untuk menyerang, dan kadang-kadang mereka membentuk formasi pertahanan melingkar. Angin meniup rambut panjangnya, matanya yang cerah bersinar dengan tekad. Masa-masa sulit membuat pria tumbuh, bagi Fang Zeng. Kompetisi tanah yang diberkati Hu Immortal setahun yang lalu adalah kemunduran besar baginya. Setelah beberapa penghiburan, dia keluar dari keputusasaannya, dan berusaha lebih keras, dia hampir mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi setiap hari. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lubang Fang Zeng, "Bagus, komandanmu tentang bangau terbang paruh besi telah mencapai tahap di mana kamu dapat memanipulasinya dengan mudah, mereka bergerak dengan pikiran darimu. Sekarang, kamu sudah bisa kembali ke sekte untuk mengikuti tes manipulasi bangau terbang, dan mencoba mendapatkan evaluasi kelas B. Kamu memiliki peluang 60% untuk berhasil, jika kamu melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah tes, seruling giok peringkat 5 lubang Gu. Begitu kamu memiliki Gu ini, manipulasi kelompok bangau kamu akan mencapai tingkat master perbudakan kuasi. Suara itu berasal dari kutu yang mengerami roh di lubang Fang Zeng. Tuan Fang Zeng, jiwa Lord Sky Kren tinggal di cacing Gu ini. Peringkat 5, seruling giok 5 lubang Gu. Matanya bersinar, kegembiraan ada di seluruh wajahnya. Ya, Tuan, saya akan pergi sekarang. Fang Zeng berdiri, dia mau, dan Raja Bangau terbang paruh besi besar tiba di hadapannya. Dia melompat dan dengan mudah naik ke punggung Raja Bangau. Raja Bangau berteriak dengan nada bangga. Fang Zeng duduk di punggung Raja Bangau, kelompok bangau terbang di sekelilingnya, itu adalah pemandangan putih saat dia terbang menuju sekte bangau abadi di tengah angin dan awan. Tidak lama kemudian, dia tiba di alun-alun giok putih D. Derek terbang paruh besi mendarat di alun-alun. Fang Zeng baru saja mendarat, ketika salah satu murid sekte bangau abadi berlari dengan cepat, menyapanya, kakak senior Fang Zeng. Fang Zeng mengangguk, adik laki-laki, saya di sini untuk mengikuti tes manipulasi bangau terbang. Kakak senior Fang Zeng, tolong ikuti aku. Murid sekte bangau abadi memimpin jalan. Cepat lihat, teman-teman, itu kakak laki-laki Fang Zeng. Dia adalah murid elit nomor 1 dari kelompok kita. Apakah kamu mendengar, kakak laki-laki Fang Zeng benar-benar menghadiri tes manipulasi bangau terbang? Kakak senior Fang Zeng adalah seorang jenius jalur perbudakan. Untuk berpikir bahwa dia telah mencapai tahap master jalur perbudakan kuasi, dia benar-benar luar biasa. Sepanjang jalan, diskusi berbisik semua orang memasuki telinga Fang Zeng. Fang Zeng mendengar mereka dan tersenyum ringan.
Dia sekarang sudah dewasa, tubuhnya tinggi dan dia memiliki rambut hitam panjang yang menyerupai jubah, matanya jernih. Meskipun dia terlihat biasa, dia memiliki watak yang cukup dan penuh kehidupan. Mengenakan jubah hijau dan putih, dia tampak seperti seorang pria terhormat, sangat nyaman untuk melihatnya. Meskipun kakak laki-laki Fang Zeng kuat, kakaknya bahkan lebih menakjubkan, dia adalah karakter luar biasa yang berhasil mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal. Itu benar, menurut sumber yang dapat dipercaya, saudaranya, Fang Yuan, diam-diam adalah murid warisan dari tetua tertinggi tertentu. Ketika rumah afinitas roh hampir mengambil tanah yang diberkati Hu Immortal, tetua tertinggi tidak punya pilihan selain mengirim kakak laki-laki Fang Yuan keluar, seperti yang diharapkan, dia mengejutkan semua orang dan menyegel kesepakatan, mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Zeng memiliki saudara laki-laki yang baik, Nyali Gu di Gunung Danghun dapat memperkuat jiwa. Saya bisa bertaruh bahwa Fang Zeng menggunakan Nyali Gu. Jika tidak, hanya dengan kerja kerasnya sendiri, bagaimana dia bisa meningkatkan kultivasinya ke peringkat 5 dalam 1 tahun. Selain itu, pencapaian jalur perbudakannya meningkat secepat kilat, dia benar-benar akan mengikuti tes manipulasi bangau terbang. Nada suara orang-orang ini masam dan pahit, Fang Zeng mendengar mereka saat senyumnya perlahan menghilang, tinjunya yang tersembunyi di lengan bajunya terkepal erat. Saudaraku, mata Fang Zeng bersinar dengan sedikit kegelapan. Sejak Fang Yuan menggunakan beberapa metode yang tidak terpikirkan untuk merebut tanah yang diberkati Hu Immortal, Immortal Clan Sect telah menyatakan secara terbuka bahwa Fang Yuan adalah murid sekte Immortal Clan. Selama tahun ini, Fang Zeng merasa hidup telah kembali ke masa lalu, ketika dia ditekan oleh Fang Yuan. Tidak peduli hasil hebat apa yang dia peroleh atau berapa banyak peningkatan yang dia buat, orang lain hanya akan memujinya sebentar sebelum menyebutkan Fang Yuan yang lebih mengesankan. Tenangkan semangatmu, muridku. Suara Lord Skycrane datang dari kutu yang mengerami roh. Pengalaman Lord Skycrane jauh lebih kaya daripada Fang Zeng. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama, dia telah memahami pemahaman yang kuat tentang Fang Zeng. Dia menghibur Fang Zeng, tahun-tahun ini, saya telah melihat semua kerja keras Anda. Kamu sama sekali tidak kalah dengan saudaramu. Jangan lupa, Anda sekarang adalah Master Gu peringkat 5, Master Perbudakan Kuasi. Saya yakin saudara laki-laki Anda bukan pasangan Anda saat ini. Bagaimanapun, Fang Yuan akan segera menghadapi pemusnahan. Sekte telah memobilisasi 3 tetua tertinggi dalam rencana ini, mereka ditugaskan untuk mengambil kembali tanah yang diberkati Hu Immortal, saudaramu tidak punya cara untuk bertahan hidup. 3 tetua tertinggi itu adalah kekuatan pertempuran dari 3 Gu Immortal. Fang Zeng mendengar ini dan menjilat bibirnya, sebelum tatapannya menjadi sedikit redup. Lord Skycrane tahu apa yang dia pikirkan. Dia tertawa dan berkata, Fang Zeng, jangan merasa bersalah terhadap ini. Kakakmu telah menjelajah ke jalan yang salah, dia berjalan di jalan iblis sekarang. Dia benar-benar membantai seluruh klannya, ini membuatnya binatang buas yang lebih buruk dari babi atau anjing. Fang Yuan adalah kepala iblis sejati dan biru, Anda tidak dapat merasakan simpati terhadapnya. Membunuhnya setara dengan memberi manfaat bagi orang-orang di dunia. Pikirkanlah, jika dia masih hidup, berapa banyak orang yang tidak bersalah yang akan dirugikan. Itu benar. Tangan saudara laki-laki penuh darah, dia adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh. Aku akan membalas dendam untuk klanku, untuk paman dan bibiku, untuk Shen Cui Er. Fang Zeng berteriak dalam hati, mendesak dirinya sendiri. Bagus, itu saja. Lord Skycrane jelas sangat senang dengan sikap Fang Zeng, pikirkan tentang tahun-tahun ini. Kamu sedang berlatih di tanah yang diberkati Fuhu, betapa berbahaya dan menakutkannya itu. 1 tahun di luar adalah 8 tahun di dalam tanah yang diberkati Fuhu. Kamu menjadi Master Gu peringkat 5, sangat menderita dan bertahan begitu banyak, bukankah itu untuk rencana yang lebih besar untuk merebut kembali tanah yang diberkati Hu Immortal? Jangan mengacaukan di saat-saat terakhir, Anda tidak dapat mengecewakan semua orang pada saat yang paling krusial ini. Jangan khawatir, Tuan. Saya mengerti, saya akan melakukan yang terbaik dan berkontribusi pada sekte, saya akan memusnahkan semua kejahatan, dan menjatuhkan saudara laki-laki saya atas nama keadilan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Fang Zeng meyakinkan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu.
Cahaya kebijaksanaan mewarnai dinding gua dengan lampu yang indah. Fang Yuan diam-diam berdiri di dalamnya untuk beberapa saat sebelum membuka matanya, perlahan melangkah keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan. Keinginan dalam pikirannya hampir sepenuhnya dikonsumsi. Mortal Gu hanya bisa menghasilkan keinginan terbatas dan tidak bisa dibandingkan dengan jalan kebijaksanaan Immortal Gu. Pengurangan rencana Sekte Bangau Abadi saya telah gagal, bukan karena saya tidak memiliki cukup kemauan, tetapi karena saya tidak memiliki cukup petunjuk. Fang Yuan merenung dalam hati. Setelah berada di lingkaran cahaya kebijaksanaan berkali-kali selama hari-hari ini, dia telah menyimpulkan pengalamannya. Kebijaksanaan Gu berbeda dari inspirasi alami. Kebijaksanaan Gu memancarkan cahaya kebijaksanaan yang dapat memberikan wawasan tak berujung kepada Gu Master. Tetapi hasil dari pemikiran dan deduksi didasarkan pada fondasi Gu Master serta petunjuk yang telah mereka kumpulkan. Upaya Fang Yuan untuk menyimpulkan konspirasi Sekte Bangau Abadi melawan tanah yang diberkati Hu Immortal gagal karena dia tidak memiliki cukup bukti. Singkatnya, semakin dalam fondasi Guru Gu dan semakin banyak bukti yang mereka kumpulkan, semakin akurat hasil deduksinya. Secara alami, ketika ada lebih banyak bukti, akan ada lebih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, dan jumlah pikiran dan keinginan yang dikonsumsi juga akan menjadi lebih besar. Terutama ketika menyimpulkan resep Immortal Gu, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terlalu banyak, sehingga surat wasiat yang dikonsumsi sangat besar. Adapun inspirasi alami, itu adalah pengalaman berharga ketika seorang Gu Master maju menjadi Gu Immortal. Selama proses ini, Gu Master mempertanyakan langit dan bumi, dan langit dan bumi akan langsung memberikan solusi tanpa perlu Gu Master berpikir. Mari kita ambil masalah matematika yang sulit dari bumi, misalnya, memecahkan persamaan multivariat. Jika Guru Gu menggunakan kebijaksanaan Gu, pikirannya akan dengan cepat menghabiskan sementara dia akan memperoleh banyak wawasan, menyebabkan ada banyak jalan menuju solusi. Beberapa dari jalur ini mungkin jalan buntu sementara beberapa mungkin memberikan hasil yang salah. Hanya beberapa yang akan menjadi jalan yang benar yang dapat menyimpulkan solusinya. Sementara inspirasi alami akan mirip dengan memberikan jawaban yang benar secara langsung. Guru Gu akan mendapatkan jawaban yang benar, tetapi mereka harus tahu cara menggunakannya. Jadi, selama inspirasi alami, Gu Master tidak boleh mengajukan pertanyaan yang terlalu mendalam. Fang Yuan tidak secara langsung bertanya tentang kehidupan abadi, mungkin langit dan bumi akan memberinya jawaban, tetapi dia sama sekali tidak akan dapat memahaminya. Itu seperti seorang anak yang belum belajar matematika melihat persamaan linier, mereka secara alami tidak akan dapat memahami jawabannya. Untuk memahami jawaban ini, anak harus mempelajari angka, variabel yang tidak diketahui, bilangan positif dan negatif, dan sebagainya. Tapi ini hanya akan menjadi fondasi yayasan. Bagi Gu Masters, bahkan jika mereka memperoleh jawaban atas pertanyaan yang terlalu mendalam, mereka tidak akan dapat memahaminya atau dapat menggunakannya. Bahkan jika mereka bertanya tentang semua aspek masalah yang sulit ini selama inspirasi alami dan memahami dasar-dasarnya, waktu yang dihabiskan akan terlalu tinggi, jumlah informasi juga akan sangat besar sehingga pikiran tidak akan dapat menanggungnya. Dengan demikian, cara terbaik untuk memanfaatkan inspirasi alami adalah dengan bertanya sesuai dengan keadaan fondasi seseorang saat ini, kemudian menstabilkan fondasi dan kemajuan selangkah demi selangkah. Tapi di dalam jalan kebijaksanaan, ada Gu Abadi yang dapat memungkinkan Gu Abadi untuk langsung mendapatkan jawaban. Itu adalah rahasia surgawi Gu. Gu Master tidak perlu pikiran mereka bertabrakan atau membuat deduksi. Selama mereka meraih untaian rahasia surgawi itu, mereka akan langsung mendapatkan jawabannya. Dalam catatan sejarah, Gu ini diciptakan oleh Paradise Earth Immortal Venerable, dia memiliki rahasia surgawi peringkat 8 Immortal Gu tetapi setelah kematiannya, rahasia surgawi Immortal Gu ini menghilang tanpa jejak, dan tidak ada berita tentang hal itu sejak saat itu. Fang Yuan tiba-tiba teringat rahasia surgawi Gu Abadi. Cacing Gu memiliki satu kemampuan, dan bahkan kebijaksanaan peringkat 9 Gu tidak terkecuali. Semakin tinggi peringkat Gu, semakin kuat kemampuan mereka. Jika kebijaksanaan Gu benar-benar diaktifkan, efeknya pasti akan menakutkan. Tetapi bahkan jika itu lebih kuat, itu tidak dapat meniru efek rahasia surgawi Immortal Gu.
Dikabarkan bahwa Paradise Earth Immortal Venerable adalah Master Gu peringkat 9 yang dapat mendeteksi dan bereaksi terhadap takdir surgawi paling dekat. Dia menciptakan rahasia surgawi Immortal Gu untuk berinteraksi dengan langit dan bumi, dan juga untuk mengalami inspirasi alami lagi. Jika saya memiliki rahasia surgawi Gu abadi, itu akan berpadu dengan indah dengan kebijaksanaan Gu. Sementara itu, jika ada orang lain yang menggunakan rahasia surgawi Immortal Gu untuk menyelidikiku, semua rahasiaku kemungkinan akan terungkap. Rahasia surgawi Immortal Gu bisa membiarkan Gu Master langsung mempertanyakan langit dan bumi. Tidak ada peristiwa di dunia yang tidak diketahui langit dan bumi. Seperti kata pepatah, kecuali Anda dan saya, hanya langit dan bumi yang tahu. Adapun cacing Gu jalur kebijaksanaan lainnya, Fang Yuan tidak perlu khawatir untuk saat ini. Kerudung angin asimilasi telah menelan segalanya, membersihkan semua jejak kejahatan yang telah dilakukan Fang Yuan di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tanpa rahasia surgawi Gu abadi, jalan kebijaksanaan Gu Master harus membuat deduksi sesuai dengan metode normal dan itu adalah mengumpulkan bukti dan petunjuk sebanyak mungkin. Mereka tidak dapat menjarah petunjuk penting apapun dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan hanya bisa mulai menyelidiki dari kontes Istana Kekaisaran. Bukan tidak mungkin untuk menyimpulkan identitas sebenarnya Fang Yuan dengan ini, hanya saja kemungkinannya rendah dan waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Dataran utara, tanah yang diberkati kolam giok. Dari sudut pandang burung, tanah yang diberkati ditutupi dengan kolam dalam besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan warna campuran biru dan hijau. Dipimpin oleh Gu Immortal suku Chanyu, Tongzu, sekitar 10 Gu Immortals dari jalan lurus dataran utara perlahan turun dari udara. Tanah yang diberkati kolam giok yang mulia benar-benar unik dan segar. Kolam giok yang tak terhitung jumlahnya ini seperti bintang-bintang di langit, keindahannya tak tertandingi. Seorang Gu Immortal wanita berjalan di langit, mengungkapkan kekagumannya. Rambutnya yang panjangnya 20 hingga 30 kaki tersampir di belakangnya dan sangat menarik perhatian. Semua kolam giok ini memiliki jenis air yang berbeda, memelihara spesies air yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok ikan dan vegetasi air suku Dongfang telah terkenal sejak lama di surga kuning harta karun. Seorang Gu Immortal laki-laki membuka mata vertikal ketiga di dahinya dan menatap kolam giok dengan tatapan bersinar. Tuan Murong Qingxi dan Tuan Guan Shenzhou melebih-lebihkan. Tanah yang diberkati kolam giok suku saya baru beroperasi selama lebih dari 6.000 tahun, lanskap tidak dapat dibandingkan dengan tanah yang diberkati Yin yang suku Murong, sementara dalam hal produktivitas, itu masih kurang dari tanah yang diberkati Si Huang suku Guan. Gu Immortal Dongfang Yikong yang melayani mereka, menyambut mereka dengan senyuman, dengan rendah hati berbicara tentang spesialisasi suku Dongfang. Tanah yang diberkati kolam giok adalah markas besar suku Dongfang keluarga Huang Jin, kekuatan super. Sekelompok Gu Immortal perlahan turun. Ini, di antara segudang kolam batu giok, tampaknya bukan lokasi yang luar biasa. Di samping kolam giok ada sebuah gubuk kecil. Seorang pria tua sedang duduk di samping kolam di depan rumah, di tengah-tengah memancing. Ini adalah belut dunia bawah. Mata vertikal Guan Shenzhou di dahinya menatap kolam sebelum berseru kaget melihat pemandangan di dalam kolam yang jernih. Ketika Gu Immortal lainnya mendengarnya, beberapa dari mereka juga menunjukkan ekspresi yang sedikit terharu. Tuan Dongfang, kita sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu. Memikirkan saat itu ketika kami menyerbu ke Snowy Mountain dan bertarung berdampingan. Sai, waktu benar-benar berlalu. Semua orang berdiri diam, saat Gu Immortal Tongzu yang memiliki kultivasi tertinggi membuat. Salam, Tuan Tongzu, kamu masih anggun seperti sebelumnya sementara lelaki tua ini memiliki satu kaki di kuburan, aku tidak berani membandingkan denganmu. Pria tua yang sedang memancing itu berdiri perlahan, dia adalah Dongfang Changfan, jalur kebijaksanaan nomor 1 dataran utara Gu Immortal. Dongfang Yikong berjalan ke sisi Changfan, saat Changfan melanjutkan, suku Dongfang merasa terhormat dengan kehadiran kalian semua, dapat menyambut semua orang ke kediaman saya yang sederhana adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Semuanya, silakan masuk. Dongfang Changfan memimpin semua orang ke dalam gubuk. Bagian dalam gubuk itu luas, ada alun-alun dan juga aula. Ada 16 patung batu di alun-alun, tampaknya disusun secara berurutan dan acak, karena mereka dipisahkan oleh jarak yang bervariasi.
Ekspresi pada mereka halus, seolah-olah mengandung semacam pola mistis. Ini adalah rumah Gu abadi peringkat 6 suku Dongfang, gubuk jerami sederhana. Ini benar-benar brilian. Satu Gu abadi memuji secara langsung. Dongfang Changfan memimpin semua orang ke aula administrasi dan mendudukkan mereka. Jalan lurus dataran utara Gu Immortals, mewakili semua kekuatan yang berbeda, telah berkumpul di bawah satu atap. Dongfang Changfan duduk di kursi utama dan tersenyum saat dia mengamati semua orang. Kali ini, saya telah mengundang semua orang di sini secara pribadi untuk melakukan transaksi dengan Anda. Guan Shenzhou dan yang lainnya saling melirik tanpa ada yang berinisiatif untuk berbicara. Masih Tongzu yang menjawab, Tuan Dongfang sudah memutuskan untuk tidak membuat pengurangan untuk orang lain puluhan tahun yang lalu. Tetapi dalam surat itu, Anda mengatakan Anda membuat pengecualian untuk kami, dan akan menyimpulkan pelaku sebenarnya dari penghancuran gedung yang sejati atau mungkin aspek lainnya. Tapi saya ingin tahu bagaimana kita bisa membayar transaksi ini. Dongfang Changfan terbatuk beberapa kali sebelum menghela nafas. Umur lelaki tua ini sudah berakhir dan saya tahu tidak ada harapan untuk memperpanjang hidup saya. Tetapi sebelum saya pergi, saya memiliki beberapa kekhawatiran yang melekat di hati saya. Salah satunya adalah pertumbuhan suku dan yang lainnya adalah keturunan suku saya. Saya harap saya bisa melakukan transaksi ini dengan semua orang. Orang tua ini akan membuat pengurangan untuk masing-masing suku Anda sekali, dan setelah saya mati, saya harap semua orang dapat bersekutu dengan suku Dongfang saya. Aliansi. Ya, lelaki tua ini telah menyiapkan kontrak aliansi secara kasar. Semua orang dapat memeriksanya dan jika Anda keberatan, kami dapat memodifikasinya di sini. Dongfang Changfan mengeluarkan 2 jendela timur Gu yang kemudian dia serahkan kepada Gu Immortals. Gu Immortals membaca sekilas kontrak satu demi satu. Kondisi aliansi sangat longgar. Dongfang Changfan bahkan tidak meminta bantuan dan perlindungan timbal balik di antara sekutu, dia hanya meminta bahwa setelah dia meninggal, mereka harus melindungi perdamaian suku Dongfang selama 50 tahun. Dalam periode waktu ini, pihak-pihak dalam kontrak tidak dapat menargetkan, menekan, atau menyerang suku Dongfang. Gu Immortals tanpa sadar merasakan kegembiraan. Dongfang Changfan saat ini adalah jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal di dataran utara. Selain dia, tidak ada orang lain yang cocok untuk menyimpulkan pelaku sebenarnya dari kehancuran gedung yang sejati. Dalam kultivasi Gu Immortals, siapa yang tidak akan menghadapi beberapa masalah sulit yang berkaitan dengan kultivasi mereka? Atau mungkin, mereka mungkin mendapatkan resep sisa Gu abadi yang membutuhkan pengurangan. Dengan Dongfang Changfan, masalah ini sangat mungkin untuk diselesaikan. Bahkan yang lebih penting, setelah tanah yang diberkati, Istana Kekaisaran binasa dan 88 gedung yang sejati runtuh, sejumlah besar cacing Gu dibawa oleh tinju tak berbentuk ke semua wilayah dataran utara. Aura Gu abadi terwujud di banyak tempat, menyebabkan Gu Immortals memperebutkan mereka. Pada saat yang krusial ini, jika Dongfang Changfan menyimpulkan lokasi Gu abadi, maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan Gu abadi itu. Semua orang lebih dari tersentuh, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kelihayan Dongfang Changfan. Jika itu selama waktu normal, alat tawar-menawar Dongfang Changfan mungkin agak kurang penting. Tapi sekarang, ketika satu pengurangan sangat mungkin mewakili satu Gu abadi, semua Gu Immortal dipindahkan. Hebat, Tuan Dongfang, suku Canyu kami menerima kondisi Anda. Tongzu berbicara lebih dulu, lalu suku Hei, suku Murong, setiap perwakilan suku juga menerima. Situasi ini sesuai dengan harapan Dongfang Changfan. Senyumnya menjadi lebih cerah, karena ini masalahnya. Peri Lisan, tolong ambil tindakan. Peri Lisan. Sementara semua orang terkejut, Gu Immortal wanita peringkat 6 berjalan dari belakang aula dan muncul di depan semua orang. Peri Lisan, aku yakin kamu baik-baik saja. Gu Immortal menyapa. Gu Immortal lainnya tertawa, Sir Dongfang pasti telah membuat persiapan yang cukup, bahkan mengundang Peri Lisan. Hanya saja tanah yang diberkati kolam giok ini tidak memiliki gunung atau sungai, bagaimana kita akan bersumpah? Dongfang Yikong, yang diam selama ini, berdiri di samping Dongfang Changfan, dan berbicara, semuanya, harap tunggu dan lihat. Dia kemudian membuka telapak tangannya. Lampu dengan warna-warna cerah melayang di tengah telapak tangannya,
memperlihatkan puncak gunung mini. Mungkinkah ini, gunung kecil? Murong Qingxi membuka matanya yang anggun lebar-lebar saat dia bereaksi lebih dulu, berkata dengan nada tidak percaya. Tepat. Dongfang Yikong tersenyum rendah hati, tetapi kebanggaan di dalam dirinya tidak bisa disembunyikan. Keributan meletus di antara Gu Immortals. Di gua bawah tanah, cahaya kebijaksanaan berkedip-kedip bolak-balik dari terang menjadi redup. Fang Yuan diam-diam berdiri di dalamnya. Hanya ketika keinginan di dalam pikirannya benar-benar dikonsumsi, dia membuka matanya dan melangkah keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan. Pengurangan yang dia buat telah berhasil, tetapi Fang Yuan muram karenanya. Untuk menyegel jangkrik musim semi musim gugur, diperlukan lebih dari 6.000 gu fana, di antara mereka, hampir setengahnya adalah peringkat 5, dengan cacing gu langka mencapai 2.000, dan ada juga sekitar 800 cacing gu kuno. Cacing gu purba ini punah atau diambang kepunahan. Perkiraan awal saya adalah bahwa saya membutuhkan sekitar 23 batu esensi abadi untuk menggunakan metode ini. Fang Yuan berada dalam keadaan miskin, 23 batu esensi abadi adalah angka putus asa baginya saat ini. Tapi Fang Yuan harus mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas ini. Karena musim semi musim gugur pemulihan jangkrik menjadi semakin cepat, membuat situasi bukaan pertama menjadi lebih kritis. Untungnya, dengan Fang Yuan yang berubah menjadi zombie, lubang pertamanya berubah menjadi lubang mati, sehingga mampu bertahan sampai sekarang. Jika aperture seperti sebelumnya, mungkin sudah meledak. Menurut situasi saat ini, saya memperkirakan saya masih memiliki waktu lebih dari 2 bulan untuk merencanakan dan mempersiapkan. Jika batas waktu ini dilewati, bukaan pertama tidak akan bisa bertahan bahkan jika sudah mati. Fang Yuan merasakan tekanan berat. Dia sekarang adalah anggota orang mati yang hidup, bahkan jika lubang pertamanya dihancurkan, dia tidak akan mati. Tetapi kehilangan bukaan pertama tidak diragukan lagi akan sangat mengurangi potensi kultivasinya di masa depan, dan itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Fang Yuan berada dalam situasi yang sulit, dan hanya ada satu metode yang layak untuk mendapatkan 23 batu esensi abadi dalam waktu singkat, menjual resep Immortal Gu. Kembali ke istana Dang Hun, Fang Yuan memanggil Bai Yun Seng. Saya telah memperhatikan surga kuning harta karun selama hari-hari ini, hampir tidak beristirahat. Tapi indera ilahi roh tanah Langya belum muncul sejak awal. Jawaban Bai Yun Seng membuat Fang Yuan merasa kecewa. Indera ilahi roh tanah Langya menyebut dirinya, Langya Old Immortal, di surga kuning harta karun, dan sangat aktif dalam hal itu. Tapi sekarang, itu tidak muncul sama sekali, hampir seperti hilang. Fang Yuan dengan tajam merasakan roh tanah Langya kemungkinan akan menghadapi beberapa masalah. Dia mengingat kehidupan sebelumnya di mana tanah yang diberkati Langya telah mengalami total 7 gelombang serangan. Sebelumnya ketika saya berada di dataran utara, gelombang kedua ahli telah menyerang tanah yang diberkati Langya. Mungkinkah, gelombang serangan ketiga telah terjadi dan roh tanah Langya sibuk menghadapinya, sehingga tidak punya waktu untuk menyempurnakan Gu. Kenangan tentang kehidupan Fang Yuan sebelumnya tidak dapat membantunya dalam aspek ini. Dia hanya ingat tentang 7 gelombang serangan, dan tidak ingat waktu terperinci dari serangan ini. Bahkan jika dia ingat waktu yang tepat, dunia ini sudah dipengaruhi olehnya dan telah mengalami perubahan besar, yang berarti bahwa perubahan demi perubahan mungkin tidak menggeser serangan ke waktu sebelumnya. Cakrawala saya terus diperluas akhir-akhir ini, sepotong es dalam 10.000 tahun harganya setengah batu esensi abadi. Setengah kilogram lada gunung badai memiliki harga jual batu esensi abadi. Apa itu mutiara giok ilahi? 10 di antaranya sebenarnya berharga setengah batu esensi abadi. Ada juga, apa sutra spiral putih itu, harganya bahkan lebih konyol, jumlah seukuran kelingking harganya 3 batu esensi abadi. Surga, sekarang, saya menyadari betapa miskinnya saya. Bai Yun Seng mengobrol tentang panennya selama ini, berbicara dengan nada bersemangat. Selama hari-hari ini, saat Fang Yuan berinteraksi dengan Bai Yun Seng sepanjang waktu, dia secara bertahap menemukan Bai Yun Seng memiliki kekurangan, itu adalah mulutnya yang mengoceh, dia banyak bicara. Fang Yuan menyerahkan surat kepada Gu dan menyela obrolannya, ini adalah surat yang dikirim oleh Sekte Bangau Abadi, silakan baca. Bai Yun Seng mengirim kesadarannya ke dalam, alisnya segera mengerutkan kening menjadi simpul.
Dalam surat kedua dari Sekte Bangau Abadi ini, nada suara mereka bahkan lebih keras dan ganas, sudah membuat niat mereka untuk menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal sangat jelas. Sekte Bangau Abadi bahkan menggunakan nada pemenang, menuntut Fang Yuan untuk menyerah. Orang-orang ini telah tergila-gila dengan Gunung Danghun. Jika itu aku, setidaknya aku akan menstabilkanmu terlebih dahulu, lalu melakukan serangan tersembunyi. Apakah mereka tidak takut tindakan mereka akan membuat kita mengambil tindakan pencegahan? Bai Yun Seng berkata dengan nada tidak senang. Ini adalah kekuatan dan kepercayaan diri dari Sekte Bangau Abadi. Mereka adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah dan memiliki fondasi yang sangat dalam, setelah berdiri tegak dan lurus di Gunung Feihe selama ratusan ribu tahun. Selain itu, saya pikir mereka mencoba menekan saya dan juga menyelidiki niat pendukung saya. Fang Yuan menganalisis. Ya, Sekte Bangau Abadi lebih kuat dari kekuatan super tunggal di dataran utara sampai tingkat tertentu. Kami terlalu lemah, sementara mereka adalah raksasa. Yang menjadi semakin sombong. Akan sangat sulit bagi kami untuk melindungi tanah yang diberkati Hu Immortal dari mereka. Bai Yun Seng berbicara dengan hati-hati, melirik Fang Yuan beberapa kali. Dia sudah berpikir untuk mundur, menyerahkan tanah yang diberkati Hu Immortal dan pindah jauh, dia hanya tidak mengungkapkannya secara terbuka. Fang Yuan tahu pikirannya. Bai Yun Seng adalah master Gu penyembuhan, dia baik hati dan bisa dikatakan lemah, sangat kekurangan semangat untuk berdiri. Fang Yuan tidak menegur niat Bai Yun Seng. Faktanya, Fang Yuan juga berpikir untuk menyerah dan meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal. Gunung Danghun mewakili manfaat yang sangat besar dan Sekte Bangau Abadi dan kekuatan super lainnya pasti ingin memilikinya. Namun, itu, tentu saja, hanya sebagai upaya terakhir. Selama ada harapan bersama dengan manfaat, dapat dikatakan bahwa Fang Yuan sama sekali tidak akan berbicara tentang menyerah dengan mudah. Fang Yuan dengan demikian menghibur Bai Yun Seng. Sekte Bangau Abadi adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, kekuatan super, raksasa, tetapi mereka juga memiliki kekhawatiran mereka. Berapa banyak metode yang dapat mereka gunakan untuk menangani kita secara khusus? Saya berani menjamin, itu tidak dibesar-besarkan seperti yang Anda bayangkan, terutama ketika mereka sangat meremehkan kekuatan pertempuran kami yang sebenarnya. Hidup tidak mudah, Sekte Bangau Abadi juga memiliki masalah tersendiri. Sekte-sekte baru muncul tanpa henti di benua tengah, terus membawa dampak besar bagi 10 sekte kuno yang besar. 10 sekte kuno besar menempati posisi terpenting di benua tengah dengan sumber daya kultivasi terbaik, mereka secara alami akan menjadi sasaran persaingan dari semua sisi. Dalam sejarah, Sekte Bangau Abadi telah mengalami zaman keemasan beberapa kali, tetapi saat ini, ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan periode mereka yang paling makmur. Sekte Bangau Abadi belum berkembang selama bertahun-tahun, ini berarti mereka berada di bawah beberapa pengekangan. Karena adik laki-laki ingin melawan Sekte Bangau Abadi, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, aku akan mendukungmu sampai saat-saat terakhir. Bai Yun Seng menepuk dadanya dan bersumpah. Fang Yuan mengangguk, saya juga meminta Bai Tua untuk tidak khawatir. Saya, Gu Yue Fang Yuan, bukan pria yang keras kepala. Jika tidak ada yang bisa dilakukan dan situasinya benar-benar tidak menguntungkan, saya pasti akan mengambil inisiatif untuk mundur. Memaksa mundur gelombang serangan pertama Sekte Bangau Abadi mungkin tidak akan sulit, tetapi masalah utamanya tidak terletak di sini. Sekte Bangau Abadi adalah sekte yang sangat besar, jika kita mengusir mereka, mereka akan segera tiba dengan gelombang lain. Setelah ini berlanjut beberapa kali, pelanggaran Sekte Bangau Abadi akan menjadi lebih kuat dan mereka akan mulai memperlakukan kita dengan lebih serius. Kita perlu mengandalkan kekuatan besar lainnya untuk menyelesaikan masalah ini, membuat aliansi dengan sekte kuno lainnya. Bai Yun Seng berulang kali mengangguk setuju sepenuhnya, tapi adik laki-laki, kamu sudah mengirim surat ke Spirit Affinity House, tetapi sampai sekarang mereka belum membalas. Apakah surat kita Gu dicegat oleh Sekte Derek Abadi? Bagaimana kalau kita mengirim beberapa surat lagi? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, surat yang digunakan Gu untuk menghubungi Spirit Affinity House bukanlah miliknya, tetapi surat peringkat 5 yang mengirim burung hijau Gu yang dibuat oleh Feng Jiuge. Saat itu,
Fang Yuan mengalahkan Feng Jinhuang dan memperoleh tanah berkah Hu Immortal. Feng Jinhuang marah dan mengirim surat tantangan menggunakan surat ini. Mengirim burung hijau Gu. Tapi Fang Yuan tidak menanggapi tantangan itu dan malah menahan surat Gu ini. Dia sudah berspekulasi surat ini pemilik Gu kemungkinan besar adalah Feng Jiuge. Alasannya adalah Feng Jinhuang belum mencapai peringkat 5 saat itu. Selain Feng Jiugu, kemungkinan juga istrinya, Ibu Feng Jinhuang, peri Bai Qing. Terlepas dari siapa pemiliknya, surat Gu ini telah dipinjamkan kepada Fang Yuan. Tujuan awalnya adalah untuk memungkinkan Fang Yuan menanggapi surat tantangan. Dan Fang Yuan menggunakan huruf Gu ini untuk menghubungi Spirit Affinity House. Fang Yuan sangat percaya diri dengan surat ini, tetapi Spirit Affinity House masih belum membalas setelah sekian lama, jadi dia agak tidak yakin sekarang. Menurut dugaan akal sehat, surat pengiriman burung hijau Gu dibuat oleh Feng Jiuge, yang mewakili keinginan dan prestise ahli ini sampai tingkat tertentu. Untuk mencegat burung hijau Gu ini dan mengambil risiko menyinggung kehadirannya yang mengesankan dan bermartabat, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, kemungkinan ini tidak dapat sepenuhnya dikecualikan juga. Dengan demikian Fang Yuan mengangguk dan menerima saran Bai Yun Seng, "Oke, mari kita tunggu 7 hari. Jika kita masih tidak menerima balasan saat itu, kita akan mengirim surat lagi." Waktu berlalu dari hari ke hari, tanah yang diberkati Hu Immortal berada dalam kesulitan. Musuh yang kuat mendekat dari luar, sedangkan di dalam, sumber daya kultivasi kurang. Bahkan jika Fang Yuan menggunakan tubuh zombie dan kebijaksanaan Gu untuk menyimpulkan dan menjual resep Immortal Gu dengan kelas tertinggi, bagian yang disesalkan adalah dia tidak memiliki modal untuk memulai rencana ini dan hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Roh Tanah Langya dan Rumah Afinitas Roh adalah kunci untuk menerobos kesulitan ini. Tapi sangat disayangkan bahwa kedua kunci ini tetap dalam kegelapan tanpa pesan dari mereka. Siapa yang tahu kapan Fang Yuan akan menerima berita dari mereka, mungkin dia tidak akan menerima seumur hidupnya. Takdir menciptakan rintangan, jalan di depan Fang Yuan sekali lagi diselimuti ketidakjelasan. Sepertinya keberuntunganku masih belum terlalu bagus. Fang Yuan mencemooh dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia memiliki jangkrik musim semi-musim gugur, keberuntungannya kemungkinan hanya akan menjadi lebih buruk. Dia mencoba bertanya kepada Mo Yao tentang resep sisa Immortal Gu yang ditingkatkan, tetapi Mo Yao mengklaim bahwa dia tidak mengetahuinya. Dia tinggal di tubuh Fang Yuan dan telah melalui pertempuran terakhir di dataran utara bersamanya. Dia tahu Fang Yuan memiliki kebijaksanaan Gu dan dengan demikian tidak sulit baginya untuk berspekulasi tentang niat Fang Yuan. Mo Yao adalah Grandmaster Jalan Penyempurnaan, dia sangat mungkin tahu resep sisa Gu abadi yang sesuai dengan kriteria Fang Yuan. Tapi dia tidak menjawab dan karena Fang Yuan tidak memiliki metode jalan kebijaksanaan, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dalam situasi seperti ini, Hei Loulan tiba-tiba di Gunung Danghun. Fang Yuan kehilangan gerbang bintang Gu dan sudah tidak bisa kembali ke dataran utara sendirian. Hei Loulan bisa datang ke Gunung Danghun secara alami karena perjalanan abadi tetap. Adapun bagaimana dia tahu pemandangan di sini, itu karena Fang Yuan telah mengirim surat wasiat kepadanya atas kemauannya sendiri. Ini adalah rencana yang disepakati, tetapi Fang Yuan masih agak terkejut. Jika saya tidak salah, masih ada setengah bulan tersisa sebelum batas waktu yang kita sepakati, kan? Situasinya telah berubah, temanku. Nada suara Hei Loulan serius, mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Membuat orang yang tangguh dan ambisius ini cemas, situasi di dataran utara memang tampaknya tidak optimis. Namun, Hei Loulan segera menyadari kekurangannya dan menyembunyikan semua emosinya, berbicara dengan senyum dingin, secara alami, saya punya tujuan lain, yaitu memastikan Anda tidak waspada. Bagaimanapun, ini markasmu, jika kamu mengatur jebakan melawanku, aku akan mengacaukan rencanamu dengan tiba lebih awal. Fang Yuan tertawa, tampak tidak terganggu, seolah-olah tidak ada masalah yang bisa membingungkannya. Setelah pertempuran dataran utara, Anda dan saya sudah terikat bersama untuk lebih baik atau lebih buruk. Tetapi untuk kerjasama lengkap, kondisi Anda sebelumnya masih belum mencukupi. Mendengar Fang Yuan berkata, tidak cukup, Hei Loulan mendengus tidak senang. Fang Yuan, kamu tidak begitu jelas tentang situasi dataran utara, aku akan memberitahumu sekarang.
Belum lama ini, jalur kebijaksanaan nomor 1 dataran utara Gu Immortal, Dongfang Changfan, mengundang semua suku super dan secara pribadi membuat deduksi untuk mereka. Kondisinya adalah mereka harus bersekutu dengan suku Dongfang, dan dalam 50 tahun kematiannya, mereka tidak diizinkan untuk menargetkan atau menekan suku Dongfang. Aduh, tatapan Fang Yuan terfokus, ada hal seperti itu. Lalu, apa yang dia simpulkan? Kabarnya, Dongfang Changfan membuat satu pengurangan untuk setiap suku, mengenai resep Gu, penampilan Gu abadi, atau beberapa tips untuk membunuh binatang buas yang sunyi. Dia telah menyimpulkan banyak informasi Anda, meskipun saya tidak tahu detail yang lebih dalam. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Anda bukan guru Gu Dataran Utara, tetapi ada juga guru Gu Dataran Utara yang berkolusi dengan Anda. Murid Bai Yun Seng menyusut. Dia berkata dengan sedikit ketakutan, dia benar-benar menyimpulkan begitu banyak hal. Seperti yang diharapkan dari Dongfang Changfan. Hei Loulan mencibir, melanjutkan, Fang Yuan, hidup kita terikat bersama sekarang. Jika saya mati, siapa yang mengatakan bahwa saya tidak akan mengekspos Anda dan Bai Yun Seng? Selain itu, apakah kebijaksanaan Gu ada di tanganmu? Ekspresi Bai Yun Seng berubah, dia dengan tegas ingin menyangkalnya, tetapi dia menghentikan dirinya untuk bertindak gegabah. Fang Yuan dengan tenang tertawa, bagaimana mungkin? Kebijaksanaan Gu sudah hancur dalam tabir angin asimilasi, bagaimana saya bisa membawanya ke sini? Bai Yun Seng segera memujinya di benaknya, keterampilan Fang Yuan dalam berbohong sangat spektakuler. Nada dan ekspresinya sempurna, dipenuhi dengan belas kasihan, penyesalan, dan emosi sedih lainnya, seolah-olah dia benar-benar nyaris kehilangan kebijaksanaan Gu. Hei Loulan tidak dapat melihat kekurangan apapun dalam penampilannya, tetapi selanjutnya, dia menyipitkan mata, berkata dengan nada, saya tidak peduli jika Anda benar-benar kehilangan kebijaksanaan Gu, saya hanya tahu bahwa kebijaksanaan Gu bisa mengambil inisiatif untuk mengikuti Anda di bawah tekanan bertahan hidup. Hehe, kamu tidak perlu menyangkalnya sekarang. Saya yakin Anda mengerti ide saya, tidak aman bagi Anda untuk bersembunyi di benua tengah. Tidak masalah jika kebijaksanaan Gu benar-benar ada di tanganmu, selama aku menyebarkan informasi bahwa kebijaksanaan Gu bersamamu, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Gu Immortal seluruh dunia akan mengejarmu seperti orang gila, sampai mereka sampai pada kebenaran. Apakah kamu mengancamku? Ekspresi Fang Yuan menjadi dingin, dia perlahan berdiri. Hei Loulan, kamu punya nyali. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda sekarang berada di Gunung Danghun? Selama kami menginstruksikannya, roh tanah akan menggunakan Gunung Danghun dan membunuhmu di sini. Bai Yun Seng berteriak. Hei Loulan tertawa dengan kepala tegak, dia berkata tanpa rasa takut, hahaha, bahkan jika ini sarang naga atau sarang harimau, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saya membuat beberapa pengaturan sebelum saya datang. Selama saya tidak kembali dalam 3 hari, seluruh dataran utara akan tahu bahwa Anda saudara-saudara magang adalah pelaku di balik runtuhnya gedung yang sejati. Selanjutnya, seluruh dunia akan tahu bahwa kebijaksanaan Gu ada bersamamu. Ekspresi Bai Yun Seng membeku, Hei Loulan memang datang dengan persiapan, ini menargetkan kelemahannya. Tetapi saat ini, kata-kata menakutkan Fang Yuan membuat tawa Hei Loulan berhenti. Hei Loulan, aku tahu kamu tidak takut mati, tetapi apakah kamu sudah melupakan kebencianmu? Ekspresi Hei Loulan berubah, auranya berkurang karena matanya seperti kilat, menatap Fang Yuan, nyatakan kondisinya. Kamu harus setuju dengan syarat pertamaku, yaitu, kamu harus mengembalikan perjalanan abadi tetap kepada pemiliknya, aku. Selanjutnya, Fang Yuan mengangkat 4 jari, kedua, setelah kami bekerja sama, selama proses balas dendammu, jarahan akan dibagi 4 menjadi 6, masing-masing untukmu dan kami. Bagaimanapun, Bai Yun Seng dan aku membentuk 2 Gu Immortal. Hei Loulan mendengus, apakah menurutmu kamu memiliki pembantu sementara aku tidak? Tapi tidak apa-apa, aku menerima kondisi ini. Dia ragu-ragu sebentar, tetapi dia masih memilih untuk menyerah, meskipun dia memiliki kepribadian yang tangguh. Fang Yuan tersenyum ringan, dia bisa melihat ketulusannya dari ini. Dia melanjutkan, terakhir, saya perlu mengetahui seluruh cerita ini, serta alasan mengapa Anda perlu membunuh ayah Anda secara pribadi. Hei Loulan terdiam beberapa saat,
tetapi dia segera setuju, kamu memang terlalu curiga, aku bisa memenuhi ketiga kondisimu, ini bukan apa-apa yang tidak bisa aku bicarakan. Selanjutnya, dalam percakapan mereka, Fang Yuan akhirnya mengerti rahasia di balik kehausan Hei Loulan untuk membalas dendam. Akar dari semua ini sebenarnya adalah 88 gedung yang sejati. Di gedung yang sejati, ada warisan sejati yang disebut, metode perpanjangan hidup Yin Yang, itu telah diambil oleh Hei Cheng sejak lama. Fang Yuan benar-benar melihat gumpalan cahaya kosong dari metode perpanjangan hidup Yin Yang secara kebetulan di masa lalu. Warisan sejati ini diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa ketika dia meneliti tentang Renzu untuk metode perpanjangan hidup. Untuk menggunakan metode ini, Gu Immortal jantan dan betina harus bekerja sama, menggunakan persetubuhan untuk memperpanjang umur salah satu dari mereka. Tapi ada kekurangan dalam hal ini. Jika yang satu mendapatkan umur, yang lain harus kehilangan umur. Dengan kata lain, itu untuk mentransfer umur satu orang ke orang lain. Kisah pelarian malam Su Xian telah lama tersebar luas di dataran utara, itu telah memberi banyak wanita muda di dataran utara keberanian untuk menemukan cinta sejati mereka, untuk mengambil langkah pertama. 200 tahun yang lalu, Su Xian'er adalah putri selir di suku Su, statusnya tidak tinggi dan dia sering menyajikan anggur kepada para tamu di jamuan makan, seperti seorang pelayan. Suatu ketika, ketika pemimpin suku Su sedang merawat Hei Cheng, Su Xian'er menuangkan anggur untuknya dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Namun, pemimpin suku Su menyakiti Hei Cheng secara diam-diam, menggunakan racun Gu padanya, menyebabkan kekuatannya jatuh ke titik terendah, dan dia dikejar oleh musuh. Su Xian'er mengetahui hal ini dan berlari keluar dari perkemahan sukunya di tengah malam, untuk menyelamatkan Hei Cheng yang hanya bertemu dengannya sekali. Saat itu, dia hanya memiliki kultivasi peringkat 1, tetapi pada malam hari ada kelompok serigala liar yang berkeliaran, itu sangat berbahaya dan dia hanya mencari kematian. Tapi karena kebetulan, dia menemukan Hei Cheng yang tidak sadarkan diri. Hei Cheng dengan demikian diselamatkan, dan percakapan mereka berikutnya menjadi klasik yang diturunkan di dataran utara. Dia telah bertanya kepada Su Xian'er, saya dikomplot oleh pemimpin suku Anda dan Anda adalah anggota suku Su, mengapa Anda menyelamatkan musuh suku Anda? Su Xian'er kemudian menjawab, Tuan memiliki semangat yang mulia, gadis rendah hati ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Pemimpin suku Su picik dan berkomplot melawan Tuan di bawah bujukan beberapa orang kecil, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan hasil dari menyinggung suku Hei. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, suku Su ditakdirkan untuk menjadi pion pengorbanan antara dua suku super. Orang-orang mengatakan Tuan membalas bantuan yang diterima 100 kali lipat. Gadis rendah hati ini menyelamatkan Tuan hari ini dan hanya berharap Tuan dapat memberi saya tempat tinggal. Adalah adil dan pantas bagi Tuan untuk membalas dendam terhadap suku Su, tetapi saya harap Tuan bisa berbelas kasihan dan meninggalkan jejak garis keturunan untuk suku Su. Hei Cheng kewalahan melihat pemandangan ini, dia dengan erat memegang tangan Su Xian'er dan bersumpah, cintamu sedalam laut. Aku, Hei Cheng, bukan orang yang kejam, bagaimana mungkin aku tidak membalasmu? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi satu-satunya istriku. Saya tidak akan peduli dengan wanita cantik lainnya, tidak peduli seberapa cantik mereka. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengkhianatinmu. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi pasangan yang penuh kasih yang saling menghormati secara setara. 100 tahun kemudian, mereka berdua menjadi Gu Immortals, dan ceritanya adalah legenda dataran utara. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu bahwa suku Su menghadapi pemusnahan segera setelah itu. Hei Cheng memiliki banyak istri dan anak, Su Xian'er bukanlah yang pertama, atau yang terakhir. Hei Cheng dan Su Xian'er memiliki seorang putri, dia mengikuti nama keluarga ayahnya, sambil mendapatkan nama Loulan. Bertahun-tahun kemudian, Su Xian'er meninggal, dan Hei Cheng sangat sedih, dia mengumumkan kepada publik, tubuh istrinya telah memburuk setelah melahirkan Hei Loulan, dia jatuh sakit parah dan kekuatannya turun drastis, dengan demikian dia meninggal beberapa tahun kemudian dalam bencana duniawi di tanah yang diberkati. Dia telah memperoleh metode perpanjangan hidup Yin yang di domain terpencil warisan sejati, dia membuatnya sangat rahasia. Untuk keinginan egoisnya sendiri, dia berbohong kepada ibu saya dengan niat buruk.
Ibu saya tidak tahu detailnya dan karena dia mempercayai dan bekerja sama dengannya, hampir seluruh umurnya diambil olehnya tanpa ampun. Setelah ibuku meninggal, dia menyembunyikan kebenaran, sehingga dia masih bisa secara terbuka menjadi jalan yang benar Gu Immortal. Dia menyerap lubang ibuku dan mengambil semua cacing Gu yang dia kumpulkan dalam hidupnya. Dia pengecut, kotor dan tercela, untuk hidup lebih lama, dia benar-benar berkomplot melawan orang yang paling mencintainya. Sebelum ibu meninggal, dia melihat warna aslinya dan menyuruhku untuk berhati-hati padanya. Seperti yang diharapkan, ibu benar. Ada masalah dengan kultivasinya, umur yang dia ambil dikonsumsi dengan sangat cepat, dia sekarang menghadapi krisis lain dari berkurangnya umur. Kali ini, targetnya adalah aku. Saya memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, begitu saya maju ke Gu Immortal, fondasi saya akan sangat kokoh. Jika dia menggunakan metode perpanjangan hidup Yin yang pada saya, lebih sedikit umur akan terbuang dalam prosesnya, dan dia akan mendapatkan lebih banyak umur. Hei Loulan menumpahkan semua rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan, dengan nada tenangnya, orang tetap bisa merasakan kebenciannya. Bai Yun Seng menggelengkan kepalanya saat dia mendengarkan. Berpikir bahwa Tuan Hei Cheng adalah orang seperti itu, ini benar-benar mengecewakan. Dia adalah calon kandidat Gu Immortal di masa lalu, dengan harapan besar untuk menjadi satu, dia telah berinteraksi dengan Gu Immortal suku Hei, Hei Bai, secara rahasia, dan dia bahkan direkrut. Dengan demikian, kesan Bai Yun Seng tentang suku Hei selalu bagus. Kata-kata Hei Loulan menghancurkan kesan baik ini. Ini adalah apa yang disebut jalan yang benar, siapa yang tahu berapa banyak hal kotor dan menjijikkan yang terjadi di bawah permukaan yang mulia ini. Sebaliknya, jalan iblis terdiri dari karakter yang tak terhitung jumlahnya yang lebih lugas. Hei Loulan mengejek. Tidak heran kamu tidak menanggapi Hei Cheng ketika dia memanggilmu pada saat selubung angin asimilasi dipotong. Fang Yuan mengangguk, dia menatap Hei Loulan lagi, merasakan emosi yang berbeda. Hei Loulan terlahir dengan sendok emas, namun ini sebenarnya adalah tragedi. Ayahnya sendiri menyakiti ibunya, dan sekarang menargetkannya, mencoba mengambil umurnya. Kekurangan kehangatan keluarga, di bawah ancaman dan bahaya selama bertahun-tahun, dia tidak punya pilihan selain menyamar sambil diam-diam berusaha keras, bersumpah untuk membalas dendam pada ibunya. Ini mungkin alasan mengapa dia memperoleh kepribadian yang begitu tangguh. Di mana ada penyebabnya, akan ada konsekuensinya. Ada pepatah yang disebut, pahlawan sering menemui akhir mereka, pahlawan, di sini juga bisa diganti dengan karakter yang tangguh. Namun nyatanya, bukan karena pahlawan dan penakluk sering menghadapi situasi putus asa, melainkan situasi putus asa yang menciptakan mereka. Dengan cara ini, mereka adalah orang-orang dengan kehidupan yang sangat menyedihkan, mereka sering menghadapi dan merasakan rasa sakit yang jauh lebih besar daripada orang normal. Tetapi karena rasa sakit ini, mereka belajar dan menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang hidup dalam kebahagiaan, hidup seperti orang yang jujur, terbuka dan jujur tanpa perjalanan kasar dalam hidup, sambil mencapai banyak prestasi dan mendapatkan reputasi dan pujian. Apakah benar-benar ada orang-orang seperti itu dalam kehidupan nyata? Fang Yuan berpikir tentang bumi, tentang 500 tahun kehidupan sebelumnya, dan mencemooh. Di mana ada yang berprestasi, di situ ada pengorbanan. Mereka yang bertingkat tinggi seringkali perlu mengorbankan moralnya. Tentu saja, ada outlier, orang yang beruntung, dan mereka yang mengandalkan keluarganya, tetapi berapa lama mereka bisa bertahan, berapa banyak yang tersisa pada akhirnya. Legenda mengatakan, ketika Renzu mulai berjalan di jalan kehidupan, penglihatannya berubah, itu adalah kegelapan murni. Dia mengambil langkah pertama. Iop. Pada saat berikutnya, dia melangkah ke dalam lumpur. Dia mengangkat kakinya, menyekanya dengan tangannya, itu penuh dengan lumpur lembek dan sangat bau. Dia ragu-ragu untuk bergerak maju. Pada saat ini, diri Gu berkata, ya manusia, jangan ragu, jika Anda ingin berjalan di jalan Anda sendiri, Anda harus mengandalkan kaki Anda sendiri. Saat kaki Anda menginjak jalan, jangan takut kotor. Di luar jendela sebuah ruangan, salju diam-diam jatuh. Aroma teh meresap ke dalam ruangan yang sunyi. Seorang wanita sedang duduk di samping kusen jendela merah-merah. Dia mengenakan rok kulit bersulam, karakteristik wanita dataran utara.
Rok kulit disulam dengan kuncup bunga merah keunguan, sementara ujung-ujungnya berkilauan dengan cahaya keperakan. Dia mengikat rambutnya dengan pita biru safir yang memiliki mutiara putih bersih bertatahkan di tengahnya. Matanya terkulai, menekankan bulu matanya yang tebal. Nafasnya lembut dan tangannya yang seputih salju bergerak perlahan, berkonsentrasi sepenuhnya pada menyeduh teh. Ruangan yang tenang, tidak besar dan dia adalah satu-satunya orang di dalam. Tapi di atas meja ada 4 cangkir teh. Cahaya hijau giok yang kaya tiba-tiba muncul di ruangan yang sunyi. Cahaya menghilang untuk memperlihatkan sosok tua. Pria tua itu tinggi dengan penampilan eksentrik. Rambutnya abu-abu dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya menunjukkan seseorang yang telah melalui perubahan hidup, hangat dan ulet, mengandung kebijaksanaan yang terakumulasi sepanjang hidupnya. Wanita yang sedang menyeduh teh berdiri saat melihat pria tua itu dan tersenyum penuh minat, "Kamu adalah Bai Yunseng." Pria tua itu adalah Bai Yunseng, dia dengan cepat melihat sekelilingnya sebelum menyapa wanita itu, junior menyapa peri senior Lisan. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Dia adalah sosok berpengaruh di pusat perhatian di antara Gu Immortals Dataran Utara, Gu Immortal peringkat 7, peri Lisan. Dia tampak awet muda dan cantik, tetapi usia aslinya jauh lebih besar daripada Bai Yunseng. Bai Yunseng mengkonfirmasi keamanan lingkungan sekitar sebelum membuka lubang abadinya, dari mana 2 bayangan manusia melompat keluar. Yang satu berubah menjadi Hei Loulan sementara yang lainnya adalah zombie abadi berlengan 8 setinggi 6 meter dengan penampilan yang ganas, itu tidak lain adalah Gu Yue Fang Yuan. "Bibi kecil, aku kembali." Hei Loulan berjalan menuju peri Lisan, ekspresinya masih dingin tetapi tatapannya mengungkapkan jejak kasih sayang. Peri Lisan melirik Hei Loulan dengan hangat dan menghela nafas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan dan Bai Yunseng. "Hubungan antara saya dan Little Lan selalu menjadi rahasia, sampai-sampai orang luar bahkan tidak menyadari bahwa kami saling mengenal. Hari ini, dia mengungkap rahasia ini atas kemauannya sendiri. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dia dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda berdua tamu. Terutama kamu, Fang Yuan, Little Lan telah menyebutkanmu kepadaku berkali-kali selama hari-hari ini. Kamu menyelesaikan masalah yang begitu besar, bahkan menjatuhkan 88 gedung yang sejati." Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara serak, "Khusus untuk zombie, peri melebih-lebihkan, semua keributan ini bukanlah yang saya inginkan. Sejujurnya, saya telah meragukan proposal Hei Loulan untuk bekerja sama sejak awal, tetapi siapa yang bisa mengangkat, Hei Loulan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Anda. Ini adalah situasi terbaik, peri, dengan sumpah kepada Gu abadi Anda, ikrar gunung, aliansi kami bisa kokoh dan kokoh." Belum lama ini, di tanah terberkati Hu Immortal, Hei Loulan mengungkap alasan kebenciannya. Kemudian dia mengungkapkan hubungannya dengan peri Lisan. Fang Yuan terkejut namun juga tidak terkejut. Hei Loulan berada di bawah pengawasan ketat Gu Immortal Hei Cheng, akan sulit baginya untuk mendapatkan pencapaiannya saat ini hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Selain usahanya sendiri, pasti ada bantuan dari luar. "Silakan duduk, teh minyak salju ini baru saja direndam." Peri Lisan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan Fang dan untuk duduk. Fang Yuan melambaikan tangannya sebagai penolakan, "Mari kita bersumpah dan mendirikan aliansi terlebih dahulu, tidak akan terlambat untuk minum teh." Fang Junior yang berbudi luhur cukup menentukan. Peri Lisan dengan ringan memuji sebelum memanggil Gu abadi. Gu abadi ini menyerupai kumbang. Itu tebal dan padat, bahkan lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Tubuhnya abu-abu dengan tekstur berbatu, sepasang penjepit besar tumbuh di kepalanya, punggungnya tidak mengkilap dan malah kasar seperti gunung, dan ada bintik-bintik garis-garis, seperti lumut, di sendi kakinya. Peri Lisan dengan tepat menjelaskan, "Ini adalah jalur informasi peringkat 6 Gu abadi, setenar sumpah laut Gu. Selama Anda memilih gunung untuk diikrarkan dan selama gunung ini masih ada, sumpah itu tidak dapat dilanggar." Fang Junior yang berbudi luhur, "Saya ingin tahu gunung mana yang ingin Anda pilih." Fang Yuan sedikit mengangkat alisnya, lalu dia menunjuk keluar dan tertawa serak, "Tempat lain apa yang bisa lebih baik dari gunung ini?" Bai Yunseng bertanya, tidak memahami situasinya, "Gunung apa ini?" "Gunung ini disebut gunung bersalju." Peri Lisan tersenyum dan memperkenalkan.
Gunung bersalju, di mana saya mendengar nama ini? Tunggu sebentar, mungkinkah ini adalah sarang jalur iblis dataran utara Gu Immortals, tanah yang diberkati gunung bersalju? Bai Yun Seng berteriak kaget. Di mana lagi menurutmu itu? Hei Loulan mencibir. Fang Yuan memberikan pengantar untuk Bai Yun Seng, ada perbedaan antara abadi dan fana. Bai tua, Anda baru saja maju dan Anda hanya mendengar saya menyebutkan beberapa informasi tentang dunia Gu Immortal dataran utara secara sepintas. Peri lisan ini adalah pemilik puncak cabang ketiga dari tanah yang diberkati gunung bersalju, Anda juga bisa memanggilnya pemimpin ketiga. Ketiga, pemimpin. Bai Yun Seng menatap peri lisan dengan mata terbuka lebar, dia tidak pernah menyangka wanita yang lembut dan halus ini menjadi jalan iblis Gu Immortal, apalagi dia adalah pemimpin ketiga dari sarang jalan iblis terbesar di dataran utara. Batuk batuk batuk. Dongfang Changfan sedang berbaring di ranjang sakit, batuk tanpa henti. Dengan setiap batuk, wajahnya yang putih pucat akan sedikit lebih layu. Tuhan, seorang pemuda tampan berdiri di samping ranjang sakit dengan ekspresi sedih dan sedih. Dia mengenakan jubah putih, wajahnya putih seperti batu giok dan matanya dalam, memperlihatkan temperamen yang tenang dan dewasa, itu adalah Dongfang Yu Liang. Tidak perlu berduka, Liang batuk-batuk, dilahirkan, menjadi tua, sakit dan mati adalah jalan alam. Dongfang Changfan terengah-engah setelah mengatakan ini, dan melanjutkan setelah memulihkan beberapa kekuatan, bakatmu lebih baik dariku, di antara seluruh suku aku merasa paling optimis tentangmu. Tanggung jawab pertumbuhan suku Dongfang hanya bisa dipikul oleh Anda. Aku, Dongfang Changfan, tidak akan salah menilai ini. Tuan tetua tertinggi. Mata Dongfang Yu Liang memerah, terisak dalam diam. Orang tua yang mendekati kematian di depan matanya adalah dermawannya. Dongfang Yu Liang kehilangan orang tuanya pada usia 11 tahun, setelah itu dia harus mempertahankan mata pencahariannya dan juga merawat saudara perempuannya yang berusia 6 tahun, Dongfang Qingyu. Untuk melestarikan hidup mereka, dia memberikan semua warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi justru karena inilah, dia diperhatikan oleh Dongfang Changfan, tidak hanya menjadi pembantu terpercaya, saudara perempuannya juga sangat diperhatikan. Kemudian, Dongfang Yu Liang bahkan menerima bimbingan pribadi Dongfang Changfan. Dan terlepas dari hambatan dan oposisi dari banyak pihak, Dongfang Changfan menunjuk Dongfang Yu Liang sebagai pemimpin suku. Setelah Dongfang Yu Liang kalah dalam kontes istana kekaisaran dan kembali ke suku, dia ditekan dan disingkirkan oleh berbagai faksi, Dongfang Changfan yang melindungi dan melindunginya lagi, membayar harga yang cukup mahal. Dongfang Changfan menjadi semakin lemah, dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Akhirnya, dia berbicara dengan suara yang sangat lemah, tanganmu. Dongfang Yu Liang mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan lelaki tua itu. Orang tua itu memegang Gu di tangannya. Itu, Gu ini, ambillah. Wajah Dongfang Changfan memerah karena ketegangan, mengekstraksi sedikit energi terakhir dari nafas. Terakhirnya, dia menatap Dongfang Yu Liang dan mengingatkannya, meskipun suku Dongfang telah menandatangani perjanjian aliansi dengan suku jalan lurus lainnya, urusan dunia dapat berubah dan sulit diprediksi. Kematianku akan menyebabkan suku Dongfang jatuh dari masa makmurnya, kamu adalah penerusku, kamu harus berhati-hati. Gu ini, begitu Anda mengaktifkannya, itu akan membawa Anda ke tempat terpencil yang berisi sumber daya kultivasi yang saya siapkan untuk Anda, wawasan tentang kenaikan abadi, sejarah rahasia suku serta semua pemahaman saya tentang kultivasi jalan kebijaksanaan. Ingat, selalu prioritaskan keselamatan Anda, jangan tidak sabar. Suku itu memiliki mata-mata jalan iblis. Ekspresi Dongfang Changfan membeku, kemerahan di wajahnya menjadi lebih redup dan jejak cahaya terakhir di matanya memudar. Tuhan, wajah Dongfang Yu Liang sudah berlinang air mata, dan saat ini, dia tidak bisa lagi menahannya menangis kesedihan. Jalur kebijaksanaan nomor 1 dataran utara Gu Immortal, Dongfang Changfan, telah meninggal dunia. Berita menyebar, suku Dongfang menangis selama 3 hari 3 malam. Dan ketika kekuatan besar dataran utara menerima informasi, Gu Immortals yang baik dari jalur iblis maupun yang benar menghela nafas lega. Dongfang Changfan adalah karakter legendaris.
Pada saat kelahirannya, suku Dongfang sudah menurun dengan cepat, hanya dengan nama kekuatan super tetapi tanpa kekuatan. Dongfang Changfan menjadi Gu Immortal dan memimpin suku, licik ke segala arah, menggunakan metode jalan kebijaksanaan untuk menyusun strategi, mengikat ikatan dengan teman yang kuat, membunuh yang lemah, dan bahkan merencanakan agar musuhnya bertarung satu sama lain, menyebabkan suku Dongfang bangkit kembali dengan cepat. Pertumbuhan suku Dongfang hampir seluruhnya karena Dongfang Changfan. Tetapi karena ini, semua Gu Immortals di dataran utara menyadari kekuatan Dongfang Changfan. Jalan kebijaksanaan Gu Immortals seringkali tidak perlu menggunakan tangan mereka sendiri untuk mempermalukan musuh mereka. Membuat skema yang terhubung seperti jaring laba-laba, satu hal akan mengarah ke yang lain, musuh akan merasa seperti tenggelam ke rawa tetapi tidak dapat melepaskan diri. Gu Immortals takut pada Dongfang Changfan dan diam-diam mencapai kesepakatan. Melarang penjualan umur Gu ke Dongfang Changfan dan bahkan diam-diam menghancurkan rencana suku Dongfang untuk mencari umur Gu. Dongfang Changfan merencanakan melawan orang lain, dan akhirnya juga direncanakan oleh orang lain. Matahari tinggi di langit, danau bulan sabit bersinar di bawah sinar matahari dengan sesekali ikan naga melompat keluar dari danau. Sisa salju menumpuk di samping danau, ini adalah sisa-sisa bencana badai salju sekali dalam 10 tahun. Fang Yuan menghancurkan pengaturan yang mulia abadi matahari raksasa, bencana badai salju mengalir ke tanah yang diberkati istana kekaisaran, sehingga kehancuran yang disebabkan oleh bencana di dataran utara berkali-kali lebih ringan dari masa lalu. Tanah yang diberkati istana kekaisaran tidak ada lagi sementara gedung yang sejati juga dihancurkan, tidak akan ada lagi bencana badai salju sekali dalam 10 tahun di dataran utara. Salju yang tersisa perlahan mencair di bawah sinar matahari. Rumput sudah menyembul keluar dari salju. Ada campuran rumput hijau dan putih yang bercampur menjadi satu. Fang Yuan dan Bai Yunseng bergerak bersama, melihat banyak serigala air dan badak bertanduk tiga tunggal di jalan mereka. Pohon kastanya air dulu memenuhi tempat ini, tetapi sekarang itu adalah pemandangan ketandusan, pepohonan sudah mati kedinginan atau rusak karena akumulasi salju. Perubahan pemandangan yang intens membawa masalah bagi Fang Yuan. Dia sedang mencari jalan menuju tanah yang diberkati Langya, pohon batu ungu yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. 3 hari telah berlalu sejak aliansi dengan Hei Loulan. Little Hu Immortal berada di tanah yang diberkati Hu Immortal, memperhatikan harta karun surga kuning sepanjang waktu tetapi masih tidak melihat indera ilahi Langya Old Immortal. Fang Yuan mengambil kembali perjalanan abadi tetap dan menggunakan Gu abadi ini untuk pergi ke Danau Bulan Sabit. Fang Yuan tidak langsung berteleportasi ke tanah yang diberkati Langya untuk mencegah kesalahpahaman yang tidak perlu. Dia berencana untuk menggunakan pengaturan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri lagi dan masuk dengan benar. Karena lingkungan telah berubah, dia tidak dapat langsung berteleportasi ke pohon batu ungu. Bisa langsung muncul di samping Danau Sabit adalah berkat Bai Yunseng. Ketika dia berkeliaran di dataran utara, dia pernah menggali sebuah gua di samping Danau Bulan Sabit dan membuat pengaturan sederhana, tinggal selama 2 hingga 3 bulan. Gua itu belum runtuh, Fang Yuan pertama-tama meminjamkan perjalanan abadi tetap kepada Bai Yunseng, lalu memasuki lubang abadinya, tiba di tempat ini. Bersambung.